Halo semua, kali ini aku akan bercerita lagi tentang open listrik dari Kris. Oke, kita ulas sedikit lagi tentang open Kris ini. Kita mulai dari dalam open ini. Dan yang pertama aku ambil ini adalah loyang stainless warna hitam, dan di atasnya itu adalah untuk mengambil loyang pada saat panas. Kemudian ini alat mengambil loyang pada saat panas juga. Kemudian yang ini adalah cooling rack untuk mendinginkan bolu atau kue kering, roti, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah alas, terdapat di bawah open listrik ini. Alas ini untuk mengalasin kalau misalkan ada percikan minyak atau tumpahan roti atau tumpahan bolu, jadi ini bisa dibersihkan. Kemudian ini adalah kipasnya. Terus ini lubang untuk nyolokin tray pemanggang. Ini juga sama untuk nyolokin tray pemanggang. Misalkan kalau mau panggang ayam menggunakan ini, nanti ayamnya muter kayak gini di dalam ovennya. Jadi pertama ini dimasukin ayam utuh ya, ini buat manggang ayam utuh. Maaf, ini diputar dulu. Putar. Nah, kemudian ini kunci. Ini fungsinya untuk jaga ayamnya tetap nempel pada Oke, kita coba pasang ya. Yang segi 4 nempel di sini. Ini. Dan yang ada begininya kayak skrup gitu nempel di sini. Sorry. Kita pasang seperti ini. Pertama colokin dulu yang di sini. Masuk di sini. Oke. Nanti dia akan muter. Kemudian ditutup.
Oke, udah terpasang. Tutup. Oke, kalau trennya udah terpasang, langsung pertama atur dulu waktunya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya aku kalau panggang ayam kurang lebih 250 full ya, atau bisa 180. Kemudian untuk panggang ayam, putarnya ini kan ini ada tandanya ya, lalu putar sebanyak 5 kali sampai tanda api atas dan bawah dan ada kipasnya. Nah, ini khusus untuk memanggang ayam atau daging lainnya. Kotak segi 4 ini, kemudian ada gambar tray pemanggangnya, ada kipasnya juga, kipasnya nyala, kemudian apinya atas dan bawah. Dan kalau cuman mau manggang atasnya aja, pakai yang ini aja, atas aja sama ada pemanggang. Tapi aku saranin sih kalau untuk manggang ayam pakai yang ini aja gitu. Kemudian kalau ini udah, kalian boleh atur deh waktunya sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan 60 menit, putar aja itu sampai angka 60. Oh iya, kalau teman-teman pakai jangan lupa ini sudah tercolok pada stop kontak ya, just colokin. Kalau udah matang, kalau langsung diangkat gini kan panas ya, jadi teman-teman bisa pakai yang ini untuk angkatnya. Begini. Nah, otomatis ayamnya berat ya, jadi teman-teman pakai loyang pakai ini buat angkatnya, angkat seperti ini. Udah, terus kalau nggak mau berlepetan, narik pakai ini. Sebenarnya dipakai bisa juga pakai ini, pakai ini. Angkat deh pakai kain anti panas. Oke, matang. Oh iya, mau panggang apapun, pastikan alas aluminium ini harus selalu terpasang pada opening. Pasangnya di bawah sini ya. Nah, oke. Biasanya aku kalau panggang kue kering pakai yang tengah-tengah. Nah, seperti ini.
Dan kalau teman-teman manggang kayak apa ya, makaroni skutel, pizza, apalagi bolu, jadi selalu alasin pakai ini. Kayak gini. Masukin deh loyangnya di sini. Contoh ini cetakan roll cake. Masukin. Seperti itu. Tutup, panggang. Di temperatur dulu. Itu dimulai dari 100, 150 sampai 250. Kalau teman-teman ingin fungsiin si microwave ini, si open crisp ini untuk microwave, cukup di suhu 100 saja di sini ya, atau paling tinggi 110. Tergantung rekomendasi dari tempat yang kalian gunakan untuk membakar atau memasak atau memanaskan makanan tersebut. Biasanya kan ada 110, 120 atau lebih. Seperti itu. Misalkan aku contohkan kayak gini, kalau teman-teman mau panaskan atau masak Indomie deh, gunain fungsinya sebagai microwave. Si oven ini harus dipanaskan dulu minimal 10 menit, baru dia bisa berfungsi sebagai microwave. Nah, kalau teman-teman langsung fungsiin sebagai microwave, si oven ini nggak bisa matang-matang, bahkan lama banget matangnya gitu. Kemudian untuk apa lagi ya, untuk manggang bolu-boluan, kadang suka bilang, kok bolu aku tengah-tengahnya mentah ya, bolu aku gosong ya menggunakan oven ini. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengatur si suhunya ini. Dan kalau emang si kuenya itu, bolunya itu belum matang, kalian panggang lagi. Misalkan dicolok pakai lidi tengah-tengahnya. Kalau memang matang, langsung diangkat. Kalau belum, kalau masih basah, ditusuk pakai lidi, ya panggang lagi gitu. Namanya juga oven bistring. Dengan harga segini ya wajar sih kalau menurut aku ya. Itu ya. Kecuali yang merek lebih bagus dari ini, mungkin itu akan memuaskan untuk hasilnya. Lanjut masuk ke fungsi. Di video-video sebelumnya udah aku jelasin juga fungsi pangsennya, dan ini untuk memperjelas lagi, kalau memang kalian mau fungsiinnya untuk memanggang bolu, kue kering, roti, pakai yang satu aja. Aku saranin pakai yang satu aja, atau yang nomor 3 ini. Ini diputar 3 kali, 1, 2, 3. Ininya diputar 3 kali sampai sini. Tadi untuk panggang ayam, ikan, daging lainnya di sini atau ini. Oke. Up timer, teman-teman pasti tahu ya untuk gunainnya. Jadi tergantung dari resep kalian juga berapa lama si kuenya akan matang. Misalkan matang cuma 10 menit, ya udah 10 menit aja. Misalkan matangnya 30 menit,
tapi terkadang resepku itu tergantung oven juga. Ini biasanya kalau manggang bolu-boluan kurang lebih 60 menit. Aku biasanya kalau manggang nastar itu sama 60 menit. Kalau manggang kayak kastengel terus putri salju bisa 30 menit sampai 1 jam. Untuk roti rata-rata matang di 30 menit. Oke, gitu aja. Untuk praktek pengaplikasian menggunakan oven ini nantikan di next video ya. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial kalian.